Kita dengar ya ibu ini nge-rap ya. Demikian firman Allah. Kenapa? Karena di surga gak ada dosa. Sedangkan manusia sehari dosanya ratusan. Kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, alam mimpi, bibir perkataan, organ tubuh, anggota tubuh, sifat karakter, sikap kepribadian, batin, seluruh aspek hidup manusia dari sebelum kita berjaya dan bisa menghasilkan dosa. Udah gak apa-apa, tinggal dengan sehari dosanya ratusan. Kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, alam mimpi, bibir perkataan, organ tubuh, anggota tubuh, sifat karakter, sikap kepribadian, batin, seluruh aspek hidup manusia dari sebelum kita berjaya dan bisa menghasilkan dosa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita akan melihat satu video di samping. Bagaimana kemudian ini Pak sopirnya Islam ya, teman-teman. Tapi kita nggak tahu bagaimana kemudian ketika ibu ini langsung datang masuk terus jual agama. Nah, ini yang salahnya nih. Karena ibu-ibu ini nggak tahu kalau seandainya ternyata sang driver ini adalah seseorang muslim yang cerdas. Nah, ini nih, ini misionaris yang kedapatan menjual agama dan memfitnah Islam. Namun akankah semua itu akan berbalik kepada ibu itu saat dia mulai memfitnah Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, mari kita saksikan videonya. Mau putar nih. Sudah berapa lama nih nge-grab? Saya setahun ini. Setahun ini ya? Gak apa-apa. Yang penting usaha kita halal. Benar. Kenapa ada halal, kenapa ada haram? Karena hidup kita dinilai oleh Allah ya kan? Sesuai dengan kebenarannya halal, tidak sesuai dengan kebenarannya ya haram. Iya. Itu dia, makanya ada halal dan haram. Yang pasti kan setiap orang kan meninggal maunya ke surga ya mas ya. Iya benar. Gak ada orang meninggal maunya ke neraka. Karena Allah mau bawa ke surga, hanya Allah berfirman. Karena begitu besar cinta Allah kasih Allah, maka Allah menjelma jadi manusia dalam diri Isa atau Yesus dengan rela berkorban, mati di atas kayu salib, darah tercurah. Darah Allah Yesus ini dapat membersihkan semua dosa kita sampai cair. Allah bilang Yesus itu bukan nabi. Yesus adalah Allah, kata Allah. Ini setan bohongin manusia. Ini setan bilang Yesus itu bukan Allah, dia cuma nabi. Apa tujuan setan bohongin manusia? Ya supaya manusia dilempar ke neraka. Karena neraka juga adalah tempat orang-orang yang percaya kepada dusta atau kebohongan itu setan. Ibu setan juga tahu. Allah ingatkan, satu dosa seringan apapun mas, itu melukai hati Allah. Satu dosa seringan apapun bisa bawa orang ke neraka selama-lamanya mas. Demikian firman Allah. Kenapa? Karena di surga gak ada dosa. Sedangkan manusia sehari dosanya ratusan. Kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, alam mimpi, bibir perkataan, organ tubuh, anggota tubuh. Nih bu, ini lagi nge-rap apa gimana? Karena dimati hata dan roh dia mungkin lagi nge-rap guys. Sifat karakter, sikap kepribadian, batin, seluruh aspek hidup manusia dari ujung kita berjuang dan bisa menghasilkan dosa. Ya, kita dengar ya ibu ini nge-rap ya. Demikian firman Allah. Kenapa? Karena di surga gak ada dosa. Sedangkan manusia sehari dosanya ratusan. Kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, alam mimpi, bibir perkataan, organ tubuh, anggota tubuh, sifat karakter, sikap kepribadian, batin, seluruh aspek hidup manusia dari ujung kita berjuang dan bisa menghasilkan dosa. Udah nggak apa-apa, tinggal minta ampun dosa, nggak apa-apa. Ya kalau cuma minta ampun dosa buat lagi, minta ampun dosa buat lagi, kapan ke surganya? Sedangkan Allah mau mengerjakan keselamatan sempurna, yaitu mengampuni, menyucikan, kudus.
Tuhan membebaskan, mentobatkan, memulihkan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi, tidak hidup apa kata setan lagi, tapi hidup apa kata Tuhan, Mas, apa kata Allah, Mas. Emang ibu nih ahli nge-rap ya? Oke bu. Nah, langsung kita buka di depan muka ibu ya. Ini simak satu penjabaran saya. Kalau ajaran itu datang daripada Tuhan, maka Tuhannya harus lebih didengar daripada siapapun yang berpendapat tentang Tuhan. Ya bu ya. Oke, perhatikan ayat pertama yang saya tampilkan di layar. Ibu biasanya disuguhkan di gereja itu tahu nggak Pak? Yohanes 1 ayat 1. Apa itu Yohanes 1 ayat 1? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 menyebutkan pada mulanya firman. Firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya. Itu berarti kesaksian Yohanes ya. Bukan Yesus ngomong langsung ya. Kalau seandainya Yesus yang ngomong langsung, Yesusnya ngomong, aku adalah firman. Firman bersama dengan aku, bersama dengan Allah. Nah, aku adalah Allah. Masalahnya Yesus nggak pernah ngomong itu. Tapi ada kesaksian dari orang yang mengatakan bahwa dia adalah firman. Sesuai Yohanes 1 ayat 13 juga. Dalam Yohanes 1 ayat 13, firman telah menjadi daging dan bersemayam dan duduk di antara kita. Itu pun Yesus nggak pernah ngomong. Satu ayat pun dia nggak pernah ngomong. Aku adalah firman yang jadi daging. Yang dia tahu dia itu penyampai firman Tuhan. Makanya cerdas-cerdas dalam meneliti Bible Anda itu satu. Ya, mana yang kemudian kesaksian orang, mana yang kemudian kesaksian diri Yesus sendiri. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, kata Allah fa'innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhala. Dimana berhala tuh nggak pernah ngomong aku adalah Tuhan. Ya, misalnya ada berhala, ada patung. Patung nggak pernah ngomong, paman, tante, sama aku dong, aku Tuhan. Ayo nggak pernah. Nggak pernah sekalipun dia ngomong aku adalah Tuhan. Tidak pernah itu. Tidak sekalipun dia ngomong dia itu Tuhan. Terus berhala kemudian bagaimana dituhankan? Berhala dituhankan dengan adanya narasi orang yang mengatakan dia Tuhan, bahwa Tuhan berteofani masuk ke patung ini, bahwa Tuhan ada di dalam patung ini, bahwa ini adalah media kita dalam menyembah Tuhan. Adanya doktrin-doktrin terhadap penyembahan patung tersebut. Sama satu pun Yesus enggak pernah ngomong aku Tuhan loh. Enggak pernah. Satu pun enggak ngomong dia. Dengan alasan Bapak Gereja Yesus itu Sang Maha Kasih. Ya enggak pernah dia ngaku Tuhan karena dia tidak haus disembah. Ya bukan itu masalahnya. Dia kan penjelmaan. Misalnya aku kasih contoh nih. Harimau menjelma jadi monyet. Secara visual retina yang nampak itu monyet bukan harimau. Untuk kemudian kita tahu bahwa sebenarnya yang menjelma itu adalah harimau. Bagaimana kemudian kita tahu kalau itu adalah harimau? Dia harus ngaku, aku bukan monyet, tapi aku adalah harimau. Baru kita tahu, oh dia harimau. Kalau dia tidak mengaku, berarti kita sedang tebak-tebak. Kita tebak, wah kamu monyet, wah bukan. Yang satunya datang, aku bukan monyet. Dia itu bukan monyet. Siapa dia? Wah dia itu kadal buntung. Nah misalnya ada orang datang, bukan. Dia mana ada kadal buntung. Dia bukan kadal buntung, tapi dia komodo. Nah itu kalau tidak ada pengakuan, sehingga adanya terkaan-terkaan.
Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, "Fakhtalafal ahzab min bainihim." Berselisih paham mereka itu golongan Nasrani dan Yahudi tentang siapa sosok Yesus Kristus yang sebenarnya. Fawailul lillazi min masyhadi yaumin adim, kata Allah. Kesesatan yang nyata nanti akan terjadi saat mereka di hari kiamat menyaksikan kebenaran yang sebenarnya bahwa tentang siapa sosok Yesus Kristus itu. Nah, makanya jangan heran adanya perbedaan pandang di dalam kalian karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya adalah tebak-tebakan tentang dia. Wones dengan pemahaman nyata ya, wones. Nah, ada ajaran denominasi wones mengatakan apa? Yesus, Bapa, Roh Kudus itu bersatu dalam Yesus. Siapa yang mati di salib ya Bapa, berikut Yesus, berikut Roh Kudus, kemudian bangkit. Ya, ada lagi yang namanya Tritunggal. Mereka mengatakan apa? Putra, Bapa, Roh Kudus itu beda-beda, akan tetapi merupakan satu hakikat di dalam keilahian. Itu dia. Karena Bapa yang tak terhampiri rohnya, maka Bapa mengutus anaknya untuk berdiam bersama manusia. Itu pengertian Trinitas. Menunjukkan apa? Pendeta Trinitas akan mengatakan saya punya Roh Kudus. Ya, pendeta Wones juga bisa ngomong. Aku juga punya Roh Kudus. Nah, ini masalahnya katanya Roh Kudus itu membawa kebenaran. Loh, tapi namanya juga membawa kebenaran, loh kok beda-beda kebenaran? Mana nih kesesatannya? Karena standarisasi daripada kekristenan itu Roh Kudus. Standarisasi Roh Kudus itu tidak bisa dibuktikan secara visual ataupun tidak ada bedanya. Mana tahu saya yang lagi ngomong sekarang ini justru saya yang lagi punya Roh Kudus. Mana tahu saya yang lagi punya Roh Kudus. Nah, bagaimana Anda mau bantah? Wah, Bang Daman tidak punya Roh Kudus. Wah, bagaimana bantah saya? Tidak bisa membantah saya. Karena tidak ada standarisasi di balik kekristenan. Siapapun yang membaca, siapapun berhak menyimpulkan, siapapun boleh membedakan. Wones membedakan Tritunggal, Tritunggal membedakan Wones, Wones membedakan Abionet, Tritunggal membedakan Kolirdianisme, membedakan Saksi Jehova, membedakan kaum Arianus. Semua dibedakan. Katolik gontok-gontokan sama Protestan. Protestan juga nggak mau kalah sama Advent, disalah-salahin. Ada pemahaman. Itu menunjukkan apa? Segala sesuatu tentang Tuhan, paling kurang Tuhannya fix dulu. Nabinya fix dulu. Sekalipun beda-beda ajaran di dalamnya. Nah, ini yang diperebutkan Tuhannya. Apakah terlalu mukjizat Al-Quran ketika mengatakan fakhtalafal ahzab min bainihim? Berselisih paham golongan-golongan di antara mereka itu ketika menyaksikan Yaumin Adim. Menunjukkan apa? Saat nanti di hari kiamat, ternyata apa yang mereka sembah sebenarnya bukan Tuhan. Ya? Nah, kita boleh merujuk ke Matius 7 ayat berapa ya? Coba ya, Matius 7 ayat 23. Di dalam Matius 7 ayat 23, di dalam kitabnya kalian dikatakan seperti ini. Hari ini aku akan berterus terang kepada kalian, itu kata Yesus ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Tuh. Nah, kita buka nih Matius 7 nih. Nah. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kalian dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka datang, Om Yesus, kami kan dulu udah pernah nyembah kamu ya. Kamu akui nggak kami sebagai hambamu? Woi, dengar ya. Dengar ya. Jangan runting kali muncung kalian ya. Dengar nih, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku. Kamu sekali
berbuat kejahatan. Nah, apa kata Allah tadi? Pada hari terakhir kan, kata lagi, fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih paham golongan mereka itu saat menyaksikan hari yang agung. Mana hari yang agung? Itu dalam Al-Maryam ayat 37. Nanti di hari kiamat mereka akan tercengang, kata Allah, karena perbedaan mereka tentang siapa sosok asli Yesus Kristus. Padahal telah banyak dinubuatkan di dalam kitab mereka sendiri bahwa Yesus sebagai utusan Tuhan memberitahukan segala sesuatu tentang Tuhan, sama seperti Nabi Muhammad yang bukan Tuhan, yang datang ke muka manusia ini, yang datang ke muka bumi ini menjadi rasul utusan Tuhan untuk memberitahukan siapa Tuhan. Kata Allah dalam Al-Quran, zalikal Isa qaulun haq falladzi yamtarun, itulah Isa yang datang dengan segala kebenaran, falladzi yamtarun, akan tapi mereka ragu-ragukan hingga mereka mengadakan tebak-tebakan, berselisih paham. Satu Ones ngomong gini, satu Tritunggal ngomong gitu, Saksi Jehova beda lagi, Advent beda lagi, nanti Protestan Tritunggal beda terus pemahamannya. Wah, parah nih. Nah nih simak ya. Satu sudah dua. Pada hari terakhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdemuan di atas demi namamu, ha? Dan mengusir setan demi namamu, ha? Dan mengadakan banyak berzuzak demi namamu juga. Lalu Yesus ngomong kepada mereka, tahu apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kamu. Ini aku terus terang nih kepada kalian. Aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Udah dikasih otak dimana tidak mungkin ada manusia disembahkan karena ada kelemahan pada setiap manusia. Lu justru malah nyembah gua, padahal gua tidak pernah suruh lu nyembah gua. Itu yang dikatakan Yesus kepada kalian ya. Jadi siap-siap ya. Nah, jadi apa lagi? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa terlalu make sense ini ya? Kenapa terlalu make sense? Kata Allah, fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih paham golongan mereka itu saat menyaksikan Yaumul Azim, saat menyaksikan hari yang mulia. Kapan hari yang mulia itu? Yaitu hari kiamat. Tercengang mereka itu, dan mereka itu berada di dalam kesesatan karena salah dalam menilai Yesus. Padahal kalau mereka ingin membaca kitabnya bolak-balik, pasti mereka akan tahu siapa kebenaran tentang Yesus. Yang sering disuguhkan gereja misalnya ya, nih kita buka lagi nih. Nih yang suguhkan gereja ya. Sabar. Nah ini dia nih. Nih ya, yang sering disuguhkan gereja. Baca apa? Mana? Dalam Yohanes 1 ya. Ini kan? Nah ini kan yang dibawa kan? Apa nih? Yohanes 1 apa nih? Ayat 1 nih, oke. Ya. Nah, apa nih? 1 Yohanes ini. Yohanes doang. Nah, ini kan? Ini yang sering disampaikan di gereja ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini bukan omongan Yesus. Ini pendapat orang tentang Yesus. Oke? Nah, terus di gereja ngomong gini lagi nih. Ya, Yohanes 1 ayat 13 kan? Nah, ini yang diomongin gereja kan? Apa nih? Yohanes 1 ayat 14 ya? Ya kan? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa ini? Yohanes. Ya, siapa ini? Yohanes. Kalau itu Yesus ngomong, aku firman yang jadi manusia, diam di antara kalian, dan kalian telah melihat ya semua kemuliaanku, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Tuhanku kepada aku ya. Nah, yang memberitakan kalian ajaran penuh kasih ini dan bahwa aku yang harus dituhankan. Dia nggak pernah ngomong itu. Sekalipun nggak pernah ngomong itu. Tapi ini pendapat orang tentang dia. Nanti simpulkan sendiri. Nah, ini yang dibantah nih. Ini yang lucunya kalian ya. Yohanes 5 ayat 36 nih.
Ini yang kalian bantah nih. Yang tadi pendapat orang garis tinta hitam. Kalau garis tinta hitam bukan omongan Yesus, tapi omongan orang lain. Yang ini yang dikatakan Yesus bagaimana? Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Nah ini kesaksian siapa nih? Kesaksian Yohanes. Ya, kesaksian Yohanes. Berarti siapa paling tinggi kesaksian di sini? Hah? Kesaksian Yesus. Aku punya satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya sesuai yang dikatakan oleh Al-Baqarah. Ya, qala inni Abdullah, bahwa sesungguhnya aku hamba Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Abdullah wa ja'alani nabiyya, yang menjadikan utusan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan, dan menjadikan aku tabaruk dengan segala perintah-perintah yang telah diberikan, adanya pengibadahan, adanya sholat, dan adanya berzakat. Untuk menunjukkan apa? Yesus juga ada mendermakan 1/10 hartanya. Dan juga Yesus juga bersujud semalam-malaman kepada Tuhan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Wah, utusan nih. Utusan. Tuh, ini utusannya ya, utusan. Tapi kalian lebih percaya nanti Yohanes 1 ayat 1, lebih percaya lagi Yohanes 1 yang 14. Maka beda dulu. Kalau ajaran datang daripada Tuhan, maka Tuhannya harus lebih didengarkan daripada pendapat orang lain. Kalau kalian beda, kalau dikasih ayat ini, agar tapi kalian tetap nanti percayanya Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Padahal udah dibilang ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Nah ini nih. Ini masalah gedenya nih. Ini masalah terbesar sepanjang sejarah. Yesus ngomong apa? Manusia ngomong apa? Yesus omongin, dia nggak pernah mau dengar. Nah, ya, itu kenapa Bapak harus jadi manusia, kata Ibu tuh tadi. Kata Ibu tuh, kenapa Bapak itu harus jadi manusia? Ya gimana Anda mau tahu Tuhan jadi manusia? Lah dia nggak pernah ngaku Tuhan. Dari mana Anda tahu ada siluman lembu masuk ke ular? Kalau ularnya nggak bilang kalau dia itu adalah lembu. Dari mana mau tahu? Lu mau tebak-tebakan. Ada ular lewat, lu ngomong, itu lembu. Ya udah lah, dia harus ngaku dulu kalau dia itu lembu. Aduh, gimana sih? Nah, kita bahas secara logika. Nah, kalau secara logika, dua yang kontradiksi tidak mungkin bersatu dalam satu wadah. Nah, ini secara logika nih. Ini namanya gerak. Ini namanya diem. Ini gerak, ini diem. Pada satu waktu saya ngomong, ini gerak dan ini diem. Ya nggak bisa toh. Kalau dia gerak, dia gerak aja. Ya kalau diem, ya diem aja. Nggak bisa gerak dan diem itu pada satu waktu bersatu dalam satu wadah. Ya nggak mungkin. Pertama saat kita menyebutkan Tuhan, Tuhan itu apa ya? Tuhan itu pasti Sang Maha Kuat. Tidak ada satupun kelemahan pada Tuhan. Tidak pernah ada kelemahan pada Tuhan ya. Tidak ada. Tidak ada kelemahan pada Tuhan. Tiba-tiba dikatakan ada manusia yang jadi Tuhan. Secara visual kita nampak manusia. Yesus makan ikan goreng. Yang namanya 100% manusia pasti memiliki alat kelamin dan juga pasti lapar. Setelah lapar pasti boker. Untuk menunjukkan apa? Adanya kelemahan. Pada satu waktu Tuhan yang Maha Kuat berada di sesuatu yang maha lemah. Untuk menunjukkan apa? Yang terlihat tetap maha lemah. Tapi kita menyebutkan Sang Maha Kuat. Mau kita bilang lemah, dia manusia, akan tetapi dia Tuhan yang Maha Kuat. Mau kita bilang dia Maha Kuat, tapi dia maha lemah. Dua yang kontradiksi tidak mungkin bersatu dalam satu wadah. Itu ditolakkan oleh akal. Kayak saya bilang, saya kuat dan lemah. Ya nggak mungkin toh. Ya kalau lagi kuat ya nggak mungkin lemah. Ya kalau lagi lemah ya nggak mungkin kuat. Itu sistem logika namanya.
ya nggak ada dua yang kontradiksi bersatu dalam satu waktu. Ya, sebenarnya kita bilang kiri adalah kanan, ya nggak bisa kiri adalah kanan, kiri ya kiri, kanan ya kanan. Dalam satu waktu kiri adalah kanan, ya nggak bisa toh. Berpikir dong, Tuhan yang maha kuat, jadi maha lemah. Saat kita pandang, ternampaknya maha lemah. Kita mau bilang, kau maha kuat, ya nggak bisa. Karena apa? Yang terrealitaskan, yang tervisualisasikan, dia itu maha lemah. Ketika sang maha lemah berada di dalam, sang maha kuat berada di dalam lemah, maka yang terjadi kepada dia menjadi sang maha lemah. Maka layak atau tidakkah Tuhan menjadi sang maha lemah? Kalau Tuhan mau jadi apapun, ya bisa toh dia jadi apapun. Masalahnya layak atau tidakkah dia untuk menjadi apapun. Ya itu toh. Susah banget mikir. Aduh. Waduh, jangan menyala weh. Aduh. Ya, oke teman-teman. Nah itu yang sekalian pikirkan dulu. Ya, itu ayat-ayatnya ya. Sering-sering buka-buka Bible biar tahu kebenaran. Oke, terima kasih banyak. Ya, yang berada di YouTube Almantiki Reaction. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.